Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Natalis, NIM 201801082, kelas B18, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelayanan publik. Yang pertama, pengertian pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk, baik itu berupa barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, standar pelayanan publik. Menurut Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Standar Pelayanan harus meliputi: yang pertama, prosedur pelayanan. Yang dilakukan dalam hal ini antara lain kesederhanaan atau kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, waktu penyelesaian. Berkaitan dengan kepastian waktu dalam memberikan pelayanan. Yang ketiga, biaya pelayanan, termasuk rincian yang telah ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan dengan biaya yang wajar dan terperinci serta tidak melanggar ketentuan yang ada. Yang keempat, produk pelayanan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam pemberian pelayanan, apakah pelayanan telah sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Yang kelima, sarana dan prasarana. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan perangkat penunjang pelayanan yang memadai, seperti meja, kursi, komputer, dan lain-lain, serta adanya kenyamanan dan kemudahan dalam memperoleh suatu pelayanan. Selanjutnya, tujuan pelayanan publik. Tujuan pelayanan publik adalah untuk mempersiapkan pelayanan publik yang dikehendaki atau dibutuhkan oleh publik, dan bagaimana menyatakan dengan tepat kepada publik mengenai pilihannya dan cara mengaksesnya yang telah direncanakan dalam dan disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, karakteristik pelayanan publik. Menurut Lembaga Administrasi Negara 2003, karakteristik pelayanan publik adalah: pertama, memiliki dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraannya. Yang kedua, memiliki kelompok kepentingan yang luas, termasuk kelompok sasaran yang ingin dicapai. Yang ketiga, memiliki tujuan sosial. Yang keempat, dituntut untuk akuntabel kepada publik. Yang kelima, memiliki konfigurasi indikator kinerja yang perlu kelugasan. Dan yang keenam, seringkali menjadi sasaran isu politik. Selanjutnya, kelompok-kelompok pelayanan publik. Kelompok-kelompok pelayanan publik terdiri dari tiga. Yang pertama, kelompok pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis atau bentuk barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kelompok pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pelayanan publik di rumah sakit. Pelayanan publik di rumah sakit adalah suatu pelayanan yang dilakukan oleh institusi kesehatan yang menyediakan keperluan yang diperlukan oleh masyarakat yang sedang sakit. Fungsi rumah sakit itu sendiri adalah untuk menyediakan pelayanan pengobatan dan pemulihan, serta rumah sakit yang baik harus menyediakan pelayanan yang baik pula. Selanjutnya, standar pelayanan yang harus dimiliki. Menurut Aswar 1996, standar pelayanan yang harus dimiliki rumah sakit adalah: yang pertama, pelayanan farmasi harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga ahli farmasi yang baik. Yang kedua,
Rumah sakit harus menyediakan pelayanan laboratorium patologi, anatomi, dan patologi klinik. Yang ketiga, rumah sakit harus menyediakan ruang bedah lengkap dengan fasilitasnya. Yang keempat, rumah sakit harus dibangun, dilengkapi, dan dipelihara dengan baik untuk menjamin kesehatan dan keselamatan pasiennya. Itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang pelayanan publik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.